dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dian Prativi, selaku mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus guru di SMP Negeri 209 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil praktik video pembelajaran pada kelas 7 dengan materi dampak dan langkah pencegahan kelangkaan sumber daya untuk memenuhi salah satu tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dan semoga selama proses pembelajaran kalian diberikan kemudahan, kelancaran, mari sama-sama kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Andra selaku ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ucup. Siapa lagi? Siap. Mereka keterangannya apa? Sakit. Jadi Yusuf dan Disyan sakit. Nah, jadi mari sama-sama kita doakan kepada Yusuf dan Disyan semoga diberikan kesehatan. Dan besok mereka berdua bisa kembali bergabung bersama kita di kelas ini. Amin. Untuk kalian yang hari ini sehat, yang hari ini masuk, tolong jaga kesehatan kalian supaya kalian tetap terus bisa bersekolah sampai nanti semester 1 ini berakhir. Nah, oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, Ibu mau cek kesiapan kalian. Gimana cara ngeceknya nih? Jadi nanti kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, nah ada gerakan yang perlu kalian ikuti. Jadi gini, selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangatnya ke bawah, terus ke atas luar biasa. Ya? Saya panggil pagi 3 kali. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Ya? Pagi, semangat luar biasa. Sekali lagi nih, masih belum kompak nih. Jadi pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Nah, jadi kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Ibu meminta kalian untuk membuka buku paket halaman 110. Baik, buka dulu buku paketnya. Paket. Udah dibuka buku paketnya? Dibuka dulu alat dulu. Gak apa-apa sih berdua. Gue nggak pakai. Ya, udah dibuka. Nah, coba. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Kelangkaan. Oke, baik. Jadi, betul ya apa yang sudah kalian sampaikan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dan supaya kali ini lebih semangat, kita sama-sama menyanyikan dulu nih lagu wajib nasional. Ibu meminta kalian untuk semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional.
udah tahu lagu-lagu wajib nasional bangsa kita. Baik, silahkan sambil dibuka buku paketnya halaman 110. Sudah tentang kelangkaan. Silahkan juga kalian melihat di layar ini yang sudah ibu berikan. Oke. Ini gambarnya, ini bapak-bapak ibu-ibu lagi ngapain? Yang kedua, ini kelangkaan air bersih sampai dijaga Bapak TNI. Supaya apa? Supaya tertib. Berikutnya ini tulisannya premium habis, padahal sekarang tuh udah gak ada premium. Semakin kesini hanya ada BBM, Pertalite, dan Pertamax. Ini buktinya bahwa kita pernah punya memakai BBM berjenis premium. Nah, baik anak-anak, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa sih harus ada tujuannya? Ya memang, jadi pembelajaran ini ada tujuannya. Jadi nanti akhir pembelajaran, setelah selesai kita belajar materi kelangkaan, kamu tuh paham apa sih itu kelangkaan? Apa sih itu dampak kelangkaan? Ada nggak sih dampak kelangkaan bagi kita sebagai masyarakat, bagi kalian sebagai seorang pelajar? Ada nggak dampaknya? Berikutnya, cara kalian menganalisis pencegahan kelangkaan sumber daya. Nah, kalau barang yang langka, sumber daya yang langka, itu ada caranya untuk dicegah supaya tidak sampai habis. Dan yang terakhir, karena nanti ada diskusi, kalian itu harus mempresentasikannya ke secara berkelompok. Paham ya? Nah, kemudian dikarenakan kita ini sudah kurikulum merdeka, atau disingkatnya apa? Gurmet. Nah, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kalian terapkan. Di mana, Bu? Pada pembelajaran ini. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tadi dalam berdoa, ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, itu merupakan suatu sikap kalian sebagai seorang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berikutnya, bernalar kritis. Dari mana, Bu? Nanti Ibu Dian akan memberikan tugas. Nah, kamu harus berpikir untuk menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong di sini artinya apa? Bekerja sama, berkolaborasi. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif itu adalah kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa kita lanjut? Nah, berikutnya ada pendekatan yang Ibu gunakan, model dan metode. Jadi, model yang Ibu gunakan ini problem based learning. Kemudian metode. Jadi ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Nanti jika ada yang kalian kurang pahami atau belum paham, bisa kalian tanyakan ke Bu Dian, dan Ibu akan menjelaskan kembali. Seperti itu. Berikutnya ada penilaian. Penilaian ini selama proses pembelajaran berlangsung ini, Ibu akan menilai kalian mulai dari sikap kalian. Sikap itu mulai dari berdoa ke sikap. Menjawab salam Bu Dian itu juga sikap. Sikap sesama teman. Ada yang usil nggak? Ada yang iseng nggak? Itu sikap. Penilaian kinerja. Nanti pengerjaan LKPD dinilai. Dan yang terakhir ada penilaian presentasi. Serta ini paling akhir, sumatif. Sumatif itu akhir pembelajaran. Ada soal evaluasi. Soalnya nggak banyak, hanya 4. Ya. Jadi diharapkan kalian ini bisa memahami apa sih soal yang Ibu berikan itu dari materi pada saat ini. Oke, nah yang tadi Ibu sampaikan nilai profil pelajar Pancasila. Nah ada 6 nih. Tapi di hari ini Ibu hanya menginginkan kalian bernilai atau berkarakter, beriman, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Seperti itu. Semua kurikulum merdeka ada profil pelajar Pancasila. Mulai dari SD sampai SMA, SMK. Oke, nah coba kita lihat dulu. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, nanti Ibu memberikan materi. Berikutnya ada tayangan video. Berikutnya ada pembentukan kelompok. Selanjutnya ada diskusi dan presentasinya. Berikutnya yang kedua, kehabisan BBM ini banyak faktor. 1, memang stoknya terbatas.
Bisa aja kan Bu, lagi dikirim, lagi di jalan, lagi proses distribusi, bisa. Dan yang ketiga, memang sedang langka, barangnya terbatas, seperti itu. Jadi ini penyebabnya BBM itu bisa langka atau habis. Coba, nomor 1 pertanyaannya, bisa dibantu Kavi dibacakan? Jelaskan kelangkaan yang ada pada BBM. Oke ya, sudah dijawab tadi ya. Yang pertama kelangkaan air bersih, dan yang kedua BBM singkatan dari bahan bakar minyak. Oke. Pertanyaan yang kedua, minta tolong Wilson. SPBU di Jakarta mengalami kelangkaan Pertalite. Sementara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terjadi antrian panjang. Ada SPBU yang tidak lagi memiliki stok Pertalite. Seperti yang terjadi di salah satu SPBU di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Akhirnya, sejumlah pengendara roda 2 ini terpaksa menggunakan bahan Ada bakar. SPBU yang tidak lagi memiliki stok Pertalite. Seperti yang terjadi di salah satu SPBU di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Akhirnya, sejumlah pengendara roda 2 ini terpaksa menggunakan bahan bakar Pertamax hingga Pertamax Turbo, meski harus merogoh kocek yang lebih mahal. Mereka berharap agar pemerintah dapat menstabilkan stok Pertalite guna menghindari antrian serta kelangkaan. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akibat kurangnya pasokan BBM, terjadi antrian panjang di SPBU setempat. Polisi pun terpaksa turun tangan untuk menjaga SPBU serta mengatasi antrian warga yang akan membeli BBM. Antrian warga ini berlangsung hingga berjam-jam akibat Pertamina mengurangi pasokan BBM di SPBU. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin akan melayangkan surat ke Pertamina atas berkurangnya distribusi BBM. Masa nanti kami hari ini akan menanti dan menggunakan benar informasi yang disampaikan oleh Jalan itu. Kami akan menjalani Pertamina. Masalahnya apa? Karena dengan kondisi yang normal saja kurang apalagi korbannya lagi. Selain itu, kelangkaan BBM di kawasan SPBU di Musi Banyuasin diperparah dengan kondisi jalan yang rusak sehingga menghambat proses distribusi BBM. Dari Jakarta dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Haikal Pandean, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kelangkaan kita review sedikit. Jadi, kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan atau ketidakseimbangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Misalnya, tadi kan dibilang ya di video berikutnya bahwa pemerintah membatasi pengiriman BBM ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kenapa harus dibatasi? Karena pemerintah juga harus mendistribusikan BBM ke provinsi yang lainnya. Harus adil dan merata, seperti itu. Jadi terbatas, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan BBM di seluruh wilayah itu sangat banyak. Makanya terjadi posisi kesenjangan atau ketidakseimbangan. Hal tersebut membuat terjadinya kelangkaan. Kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Sebagai contoh nih, nanti satu keluarga, ayah, ibu, anaknya 2. Waktu masih SD, anaknya dianterin ya sekolah, naik sepeda. Begitu udah SMA, bawa kendaraan sendiri, kuliah bawa kendaraan sendiri. Otomatis beli bensin nggak? Sekeluarga beli bensin nggak? Beli kan? Itu yang membuat karena apa? Kebutuhan manusia terus bertambah. Nah itu. Dan akibatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya, ada 4 jenis kelangkaan. Yang pertama kelangkaan, yang kedua kelangkaan, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini ada 4
kelangkaan. Kita lanjut lagi. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Coba minta tolong Agus dibacakan faktor-faktor. Boleh gue sambil berdiri, Faktor penyebab kelangkaan, pertumbuhan penduduknya. Ilmu pengetahuan dan kalau di negara maju masyarakatnya itu mereka sangat tinggi kemampuannya. Mereka bisa menggunakan teknologi alternatif sebagai solusi apabila ada kelangkaan BBM. Misalnya nih saat ini kita sudah banyak sekali booming mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, kompor listrik. Ya, betul ya? Karena apa? Itu semakin berjalannya waktu, karena zaman juga semakin modern, teknologi semakin berkembang, otomatis kita menyesuaikan sebagai masyarakat harus menggunakan teknologi yang semakin maju, semakin canggih. Ini ada istilah PHK, tahu singkatan PHK? Nggak tahu. Saya kasih tahu ya, ibu kasih tahu. PHK adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi di stop kerjanya, di stop kontraknya. Karena apa? Karena pabriknya produksinya menurun. Siapa yang rugi kalau kayak gini? Masyarakat, Bu, jadi pengangguran, betul. Yang kedua, harga barang meningkat atau melonjak. Nah ini, apalagi nih kalau di akhir tahun ya, itu barang-barang pasti langsung naik harga sembako. Sekarang aja harga telur sekilo udah sampai 31 sampai 32 ribu sekilonya. Nah ini membuat harga sembako naik. Coba tolong dibacakan, Raka. Langkah pencegahan kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang berkelanjutan. 2. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. 3. Menggunakan teknologi tepat guna. 4. Mencari alternatif sumber daya pengganti. Oke, coba lihat dulu nih. Ini gambar ada penggunaan teknologi tepat guna. Kamu tahu petani nanam sayur nggak? Pakainya apa? Coba. Tanah, cangkul, betul ya? Nah ini dia menggunakan hidroponik, menggunakan air. Jadi airnya ditaruh di dalam sebuah paralon. Nah ini teknologi tepat guna. Dia membuat sayuran organik dengan berbahan hidroponik. Hidro itu air, jadi tanamnya di dalam air. Lebih sehat mana, Bu? Udah pasti lebih sehat ini. Tidak pakai pestisida, tidak pakai bahan-bahan kimia, sayurnya pun lebih fresh, lebih segar. Harganya mahalan mana, Bu Dian? Mahalan ini? Ya karena apa? Kualitas dan kebersihan sayurnya terjamin. Berikutnya ini ada pabrik batu bara. Ini sedang diambil oleh eskavator. Nah, ini ya nomor 2. Batu bara adalah salah satu sumber daya yang tidak terbarukan. Artinya, suatu ketika akan habis. Sama seperti PT Freeport bisa menghasilkan daya listrik 1.300 watt. Kelangkaan BBM yang terjadi Agustus lalu justru berbuah manis bagi Winiawan Mardi Raharjo, warga Bumijo, Yogyakarta. Wiwin berhasil mengembangkan generator tanpa bahan bakar minyak. Sumber energinya berasal dari 6 baterai yang masing-masing bertegangan 12 volt. Generator ini mampu menghasilkan daya hingga 1.300 watt. Cara kerjanya pun sederhana. Bukan motor penggerak yang kemudian disambungkan dengan generator penghasil listrik. Tak perlu khawatir, listrik dalam baterai akan habis karena secara otomatis generator akan mengisi ulang baterai tersebut. Kini Wiwin tak memerlukan listrik dari PLN untuk bengkelnya. Ya karena BBM sudah mulai, terus yang kedua kan BBM kemarin sudah sempat langka walaupun sesaat. Terus yang kedua biar hebatnya gimana selama ini kan kalau saya ini ngukur atau mengawas ini kan masih pakai PLN. Jadi biar bagaimana saya nyoba bikin generator. Jadi nanti sudah kalau bisa tanpa PLN lagi langsung bekerja.
kini telah tercipta bibit masih terus disempurnakan. Ia berharap alat ini bisa dijadikan alternatif untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan industri kecil. Selamat Listio melaporkan untuk Oke, nah jadi Bapak Mini ini dia menggunakan atau membuat generator tanpa baterai, tanpa BBM. Ya, generator itu fungsinya karena Bapak ini pekerjaannya itu sebagai tukang las. Tukang las kan pakai listrik ya, betul kan? Pakai listrik yang tidak kuatnya itu tidak kecil. Nah, beliau membuat alternatif, membuat solusi supaya beliau bisa bekerja tanpa pakai listrik, tanpa bayar listrik ke PLN. Jadi ingin bertanya, silahkan Stephanie untuk berdiri. Ya. Apakah penduduk Indonesia yang banyak akan menyebabkan kelangkaan? Baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya, silakan Andra. Mengapa terjadi kelangkaan? Mengapa bisa terjadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jawab pertanyaan dari Stephanie dan dari Andra. Yang pertama, kenapa sih bisa terjadi kelangkaan? Kelangkaan itu banyak faktor. Ya. Tetapi kalau kalian nih, supaya kamu bisa lebih paham bagaimana bisa terjadi kelangkaan, itu kamu hafalin aja. Posisi atau keadaan tidak seimbang antara banyaknya jumlah manusia, banyaknya jumlah kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada. Titik. Sampai situ. Itu terjadinya kelangkaan. Berikutnya, apakah dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak semakin membuat terjadinya kelangkaan? Betul. Karena apa tadi yang Ibu sampaikan dengan contoh, ya? Kalau di dalam satu keluarga ada 5 orang anggota keluarga atau bahkan lebih, dan mereka semua bekerja menggunakan motor atau mobil, sudah pasti mereka akan membeli bahan bakar terus-menerus. Itu akan membuat terjadinya kelangkaan. Maka dari itu pemerintah membatasi jumlah keluarga di dalam jumlah anak di dalam satu buah keluarga dengan program KB, keluarga berencana. Seperti itu. Oke, sudah cukup Stephanie, Andra? Cukup. Terima kasih. Baik anak-anak, bisa kita lanjut? Jadi, Budian akan memberikan LKPD, singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. Nomor 4 ya? Ayo. Sudah dapat semua? Untuk soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1, 2, 3 ya? 3 ya Pak? Kemarin 3 ya? 3. Kelompok 4, 5, 6. Oke ya. Nah, jadi satu kelompok hanya mengerjakan satu soal yang terdiri dari 2 gambar. Silahkan dilihat gambar. Di situ tadi Ibu kasih pertanyaan, ada jawaban minimal 2, minimal 3. Jadi harus dijawab sesuai dengan ketentuan sudah bisa dulu. Oke, ya. Kelompok 6 berarti gambar nomor 2. Kelangkaan apa sih? Minyak dan gas. Cocok kan minyak sama gas? Iya. Cocok banget. Gas dulu. Kelompok 4 berarti kelangkaan tadi yang gas sama yang minyak. Ya, bangkunya panjang. Apa? Baik, sudah selesai ya. Nah, oke, 3 kelompok yang berbeda. Tadi yang kita coba. Ketiga.
Waalaikumsalam. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan nama saya Nabila. Saya Nabila Fitri. Saya Melania Saputri. Saya Aidil Ramadhani. Saya Timo Hussein. Hari ini kita akan membahas hasil diskusi kami. Satu, tuliskan kelangkaan apa yang ada pada kedua gambar tersebut. Kelangkaan minyak goreng dan gas. Jadi kenaikan harga bagaimana dampak ekonomi dari kelangkaan tersebut. Jadi kalau kenaikan harga pada gambar tersebut, pedagang harus mengeluarkan modal yang lebih banyak karena naiknya harga minyak goreng hingga kenaikan harga jual. Tuliskan langkah pencegahan atau cara mengatasi kelangkaan yang ada pada kelangkaan tersebut. Yang pertama adalah menggunakan biogas. Yang kedua, mengolah sumber gas alumni dengan baik dan lalu memanfaatkan gas secara hemat. Yang ketiga, minyak, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan minyak kelapa. Satu, tuliskan kelangkaan apa yang ada pada kedua gambar tersebut. Satu, gambar A, kelangkaan BBM, penyebabnya keterbatasan sumber daya alam, alternatif BBM yang baru berkembang. Gambar B, kelangkaan air bersih, penyebabnya produksi air ringan, dua, bagaimana dampak ekonomi dari kelangkaan tersebut? Dua. Satu, gambar A, kelangkaan BBM akan membuat produksi dan ekonomi melemah karena tidak tersedia bahan bakar minyak untuk dilakukan usaha. Dua, transaksi jual beli akan semakin tinggi. Dua, satu, kebakaran meledak, kerusakan ekosistem, penyakit mulai bermunculan. Tuliskan langkah pencegahan atau cara mengatasi kelangkaan yang ada pada permasalahan. Gambar A, mengurangi penggunaan sumber. Dua, beralih ke sumber energi alternatif. Tiga, mencari sumber energi alternatif baru. Gambar B, satu, menanam kompor. Kadang-kadang setelah kalian mengumpulkan hasil diskusi LKPD-nya dan ada beberapa perwakilan kelompok yang presentasi ke depan. Nah, kalau dilihat dari kekompakan, kecepatan kerja, dan kepercayaan diri dari saat kalian presentasi, kira-kira nih kalian juga pasti sudah tahu siapa yang menjadi kelompok terbaik. Saya. Kita. Wajar, nggak apa-apa, dikit percaya diri itu baik. Yang jawabannya bagus, yang hasil diskusinya percaya diri adalah kelompoknya satu, kelompok Angelica. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai di penghujung. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, ini soal evaluasi. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal tersebut ke dalam grup WhatsApp. Ya, jadi kamu gak usah khawatir, Ibu juga akan memberikan soalnya ke dalam grup WhatsApp kalian. Dan setelah selesai pembelajaran ini, tugas ini harus dikumpulkan menjadi tagihan tugas kepada ujian. Paham ya? Nah, baik anak-anak. Sekarang, setelah pembelajarannya selesai, Ibu akan mereview kembali
mulai dari kelangkaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Baik, nah, coba Ibu mau sampaikan, adakah yang berani memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang berani? Hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang berani? Oke, silahkan Angel. Boleh sebelah sini Angel. Stop, ya. Sebutkan nama dan kelasnya. Saya Angel Jessica dari kelas 7A. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana terbatasnya kebutuhan manusia sehingga tidak mampu mencukupi. Ya, terus? Langkah pencegahan kelangkaan yaitu berhemat dengan mengurangi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya pengganti, juga menggunakan teknologi tepat guna. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Angel. Ya, jadi anak-anak, Ibu luruskan kembali, kita review hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia, jumlah manusia dengan sumber daya yang ada. Adapun dampaknya bagi ekonomi yaitu dapat membuat harga bahan pokok, BBM, sembako dan lainnya menjadi meningkat. Kemudian produksi menurun, terjadinya PHK atau pengurangan pekerjaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, langkah pencegahan kelangkaan. Yang pertama, meminimalkan atau meminimalisir penggunaan energi yang tidak terbarukan. Berikutnya, menggunakan solusi alternatif tenaga pengganti. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi tepat. Nah, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Berikutnya, yang terakhir, pesan moral yang dapat kita ambil adalah jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa menjaga sumber daya, menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kita harus bisa berhemat untuk tidak terus-terusan atau tidak selalu mengeksploitasi sumber daya alam, apalagi yang tidak terbarukan. Karena jangka panjangnya untuk generasi yang ke depan, untuk penerus kita akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, lalu untuk materi berikutnya silahkan kalian bahas materi atau pelajari dulu tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan juga masalah pokok ekonomi. Seperti itu anak-anak, jadi nanti minggu depan bisa kalian pelajari untuk pelajaran berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik anak-anak. Pada tadi saat awal dibuka, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Silakan Andra untuk dipimpin doanya. Siap. Mari kawan-kawan sebelum menutup pelajaran hari ini berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andra, terima kasih untuk seluruh siswa yang sudah fokus, sudah serius dalam pembelajaran hari ini. Kemudian mohon maaf apabila masih ada kekurangan, mungkin waktu kita yang terbatas, mungkin LKPD-nya yang kalian belum maksimal. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih maksimal dan kalian lebih semangat lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.